Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bergabung kembali di mata kuliah perpajakan 2. Hari ini di pertemuan ke-12 kita akan membahas materi PPh pasal 23. Jadi untuk PPh pasal 23 ini jenisnya masuk ke dalam kategori PPh Potput ya, yaitu PPh yang mekanisme pembayarannya dilakukan pemotongan oleh pihak lain. Jadi sama halnya seperti PPh pasal 21 dan juga PPh pasal 22 yang sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, adapun dasar hukum untuk melakukan pengenaan PPh pasal 23 di dalam transaksi yang terjadi di dalam perusahaan, nanti kalian bisa lihat dasar hukumnya seperti yang ada di slide ya. Untuk beberapa referensi peraturan juga sudah saya sertakan di e-learning. Nanti kalian bisa download materinya di e-learning. Oke, apa sih yang dimaksud dengan PPh pasal 23? Jadi PPh pasal 23 ini tadi seperti yang sudah saya sampaikan masuk ke dalam kategori PPh Potput ya. Nah, PPh pasal 23 ini itu adalah jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Nah, penghasilan yang bagaimana yang dikenakan PPh pasal 23, yaitu penghasilan berupa bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, serta penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Jadi artinya gini, imbalan sehubungan dengan jasa itu bisa merupakan objek PPh pasal 23, bisa juga merupakan objek PPh pasal 21. Nah, bagaimana cara kita membedakan bahwa penghasilan atau imbalan jasa ini merupakan objek PPh 23 atau merupakan objek PPh pasal 21? Nah, dalam hal jasa, untuk membedakannya, kita bisa melihat siapa pemberi jasanya. Apabila pemberi jasanya itu adalah orang pribadi, ya, pemberi jasanya itu adalah orang pribadi, maka pajak yang dipotong yaitu PPh pasal 21. Namun apabila pemberi jasa tersebut itu merupakan badan usaha, wajib pajak badan, maka pajak yang dikenakan atas imbalan sehubungan dengan jasa tersebut itu dikenakan PPh pasal 23. Ya. Jadi kalau kita melihat istilah di dalam objek PPh pasal 23 itu hampir mirip dengan PPh pasal 21, yaitu imbalan sehubungan dengan jasa. Nah, cuma membedakannya, sekali lagi saya jelaskan bahwa ketika pemberi jasanya badan usaha, maka dipotong PPh 23. Namun apabila pemberi jasanya itu adalah orang pribadi, maka dipotong PPh pasal 21 gitu ya. Nah, serta sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa atas penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2. Nah, untuk PPh pasal 4 ayat 2 kita memang belum bahas ya. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya, di pertemuan 13. Nah, sewa yang dimaksud di sini ini adalah sewa atas penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain tanah dan bangunan, ya, selain tanah dan atau bangunan. Jadi kalau misalnya sewa kendaraan, sewa mesin, sewa peralatan itu merupakan objek PPh pasal 23 gitu ya. Nah, karena PPh pasal 23 ini merupakan salah satu dari objek dari PPh Potput ya yang mekanisme pembayarannya dilakukan melalui pemotongan oleh pihak lain, maka ada yang ditentukan oleh peraturan ditetapkan sebagai pemotong PPh pasal 23. Artinya pihak-pihak ini
wajib melakukan pemotongan PPh pasal 23 apabila melakukan pembayaran atas penghasilan yang dikenakan objek PPh pasal 23. Nah, siapa saja sih pemotong PPh pasal 23? Yang pertama adalah badan pemerintah. Kedua adalah subjek pajak badan dalam negeri. Yang ketiga adalah bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan dalam negeri. Serta yang keempat adalah orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu orang pribadi yang pertama, yaitu yang orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Nah, pekerjaan bebas ini contohnya adalah akuntan, arsitek, dokter, notaris, PPAT, pengacara, konsultan. Serta yang kedua adalah orang pribadi yang menjalankan usaha dan menyelenggarakan pembukuan. Jadi dengan kata lain, tidak semua orang pribadi itu ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 23, yaitu hanya orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas saja, ya. Nah, sekarang kita membahas objek PPh pasal 23 atau penghasilan apa saja sih ya yang merupakan objek PPh pasal 23. Jadi untuk memudahkan kita, objek PPh pasal 23 kita kelompokkan dulu menjadi dua golongan berdasarkan tarifnya. Jadi PPh pasal 23 itu tarifnya ada dua. Ada yang 15%, ada yang 2%. Nah, objek PPh pasal 23 yang dikenakan tarif 15% itu ada tiga jenis. Yang pertama adalah bunga. Jadi penghasilan berupa bunga yang diterima oleh wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi. Itu merupakan objek PPh pasal 23 yang dikenakan tarif 15%. Selanjutnya itu ada royalti. Royalti yang diterima oleh wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi. Dan yang ketiga adalah hadiah, penghargaan, bonus yang diterima oleh wajib pajak badan. Kenapa? Karena kalau hadiah, penghargaan, dan bonus yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi itu dikenakannya adalah PPh pasal 21. Nah, itu adalah tiga kelompok penghasilan yang merupakan objek PPh pasal 23 yang dikenakan tarif sebesar 15%. Nah, berikutnya kelompok yang kedua yaitu objek PPh pasal 23 yang dikenakan tarif 2%. Ada dua. Yang pertama itu adalah sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Ya, karena untuk sewa tanah dan atau bangunan itu merupakan objek PPh final pasal 4 ayat 2. Berikutnya yang kedua, yang merupakan objek PPh pasal 23 dengan tarif 2% yaitu penghasilan yang merupakan imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain ya, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Artinya yang mana jasa ini dilakukan atau diberikan oleh badan usaha ya. Kalau dilakukan oleh orang pribadi, dia akan dikenakan PPh pasal 21. Nah, selanjutnya kita akan membahas detail satu persatu mengenai objek PPh pasal 23 ya. Jadi kalau kita kelompokkan dia ada 5 kelompok besar ya. Ya tadi ada bunga, royalti, hadiah, sewa, dan imbalan jasa. Kita bahas dulu objek yang pertama yaitu bunga. Nah, bunga yang dimaksud di sini adalah bunga pinjaman ya. Bunga pinjaman. Tarif PPh pasal 23-nya atas bunga pinjaman ini adalah sebesar 15%. Nah, dasar perhitungannya yaitu dari jumlah bruto bunga yang dibayarkan dan sifat pemotongannya itu bersifat tidak final. Nah, tidak semua penghasilan bunga itu merupakan objek PPh pasal 23. Jadi ada beberapa pengecualian bunga yang
tidak dikenakan PPh pasal 23. Yang pertama, yaitu apabila bunga tersebut dibayar atau terutang kepada bank. Jadi kalau misalnya perusahaan kita PTA minjem uang ke bank, terhadap pinjaman tersebut, setiap bulan kan kita harus melakukan pembayaran angsuran, di mana angsuran tersebut terdiri dari dua, angsuran pinjaman pokok dan angsuran bunganya. Nah, terhadap pembayaran bunga yang kita bayarkan kepada bank tersebut, kita tidak wajib melakukan pemotongan PPh pasal 23. Karena itu bukan merupakan objek PPh pasal 23 atau dengan kata lain itu dikecualikan dari objek PPh pasal 23. Apalagi yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23 atas bunga, yaitu jika penghasilan bunga tersebut dibayar atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan. Ini contohnya misalnya lembaga pembiayaan seperti Adira Finance atau Busan Auto Finance, terus misalnya lembaga-lembaga leasing lah ya. Nah, yang menyalurkan pinjaman atau pembiayaan. Nah, terhadap pembayaran bunganya kita tidak diwajibkan untuk melakukan pemotongan PPh pasal 23 karena itu merupakan pengecualian. Nah, berikutnya yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23 yaitu adalah bunga deposito, bunga tabungan yang didapatkan dari bank serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Nah, terhadap penghasilan bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI itu tidak dipotong PPh pasal 23 karena merupakan objek PPh final pasal 4 ayat 2. Berikutnya yang keempat yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23 atas bunga yaitu adalah penghasilan berupa bunga obligasi. Nah, bunga obligasi juga tidak dikenakan PPh pasal 23 karena merupakan objek PPh pasal 4 ayat 2. Selanjutnya yang kelima, yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23 atas pembayaran bunga yaitu bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Nah, itu tidak dikenakan PPh pasal 23 karena merupakan objek PPh pasal 4 ayat 2. Nah, jadi bunga seperti apa nih yang dikenakan PPh pasal 23? Contohnya misalnya PTA melakukan pinjaman uang ke pemegang saham, ke pemegang saham. Misalnya pemegang sahamnya namanya Rian. Nah, PTA minjem uang ke Rian, otomatis Rian kan mengenakan bunga. Misalnya setiap bulan PTA harus membayar bunga pinjaman ke pemegang saham atas nama Rian sebesar 10 juta. Maka atas pembayaran bunga tersebut, jangan lupa PTA harus memotong PPh pasal 23 tarifnya 15%. Jadi dari 10 juta bunga yang dibayarkan ke Rian itu tidak dibayarkan seluruhnya 10 juta. Jadi 10 juta ini dipotong dulu 15%, 1.500.000. 8.500.000-nya dibayar kepada Rian, 1.500.000-nya disetorkan ke kas negara. Lalu sebagai bukti bahwa 1.500.000-nya itu dikenakan dipotong pajak, maka PTA harus membuat bukti potong. Bukti potong diserahkan kepada pemegang saham atas nama Rian dengan mencantumkan objek penghasilannya berupa bunga dengan DPP-nya adalah 10 juta dan PPh yang dipotong adalah 1.500.000. Nah, 1.500.000 yang dipotong oleh PTA itu karena sifat pemotongan pajaknya bersifat tidak final, maka bagi pemegang saham Rian ketika dia mau melaporkan SPT tahunan menghitung kewajiban perpajakan dia 1 tahun, nah itu berlaku atau ya berlaku sebagai kredit pajak ya. Jadi dapat dijadikan sebagai pengurang PPh tahunan pemegang saham Rian tersebut, gitu ya.
Nah, berikutnya objek yang kedua yaitu royalti. Nah, royalti itu merupakan objek PPh pasal 23 dengan tarif sebesar 15%. Nah, dasar perhitungannya juga sama, yaitu dari jumlah bruto. Berapa jumlah penghasilan royalti yang dibayarkan, dipotong PPh sebesar 15%. Nah, sifat pemungutan pajaknya itu juga sama, yaitu bersifat tidak final. Lalu apa sih yang dimaksud dengan royalti ini? Jadi royalti ini adalah imbalan yang diberikan kepada pencipta atau pemilik hak atas penggunaan hak suatu ciptaan yang diciptakan oleh si pencipta itu ya. Nah, royalti ini bisa dibayarkan atas penggunaan hak cipta, hak paten, merek dagang, dan lain-lain. Contohnya misalnya pencipta lagu. Pencipta lagu dia apa namanya menyerahkan hak ciptanya itu untuk dimanfaatkan oleh label, misalnya untuk didistribusikan, dijual, dan lain sebagainya. Nah, pencipta lagu tersebut otomatis berhak mendapatkan royalti jika hasil karyanya tersebut laku, misalnya. Contoh misalnya penulis buku. Penulis buku membuat buku. Bukunya diserahkan ke penerbit. Diterbitkan oleh penerbit. Lalu penerbitnya jual bukunya. Nah, dari hasil penjualan tersebut, maka si pencipta atau si penulis buku ini berhak mendapatkan royalti. Nah, terhadap royalti yang diterima oleh pencipta tersebut, maka itu dikenakan PPh pasal 23. Selain itu, royalti juga bisa digunakan atas penggunaan merek dagang. Misalnya berlaku untuk franchise ya. Misalnya franchise untuk merek dagang Alfamart misalnya. Nah, penggunaan merek Alfamart otomatis harus melakukan pembayaran royalti. Nah, terhadap pembayaran royalti itu juga dikenakan PPh final, PPh 23 tarifnya adalah sebesar 15%. Nah, termasuk juga yang merupakan objek PPh pasal 23 itu adalah royalti dari hasil sinematografi. Nah, jadi memberikan hak menggunakan hak cipta hasil karya sinematografi kepada pihak lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya atas suatu produk atau atas produk hak terkaitnya dengan syarat tertentu seperti penggunaan karya sinematografi untuk jangka waktu atau wilayah tertentu. Dengan memberikan hak menggunakan hak cipta hasil karya sinematografi kepada pihak lain yang mengumumkan ciptaannya dengan menggunakan pola bagi hasil antara pemegang hak cipta dan pengusaha bioskop. Ya, itu juga merupakan dikenakan PPh pasal 23. Nah, berikutnya yang ketiga. Objek PP pasal 23 yang ketiga yaitu adalah hadiah. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Jadi, hadiah jika diterima oleh orang pribadi, hadiah, penghargaan, bonus, jika diterimanya oleh orang pribadi, maka objeknya PPh pasal 21. Tapi, jika hadiah, penghargaan, atau bonus tersebut diterimanya oleh badan usaha, maka merupakan objek PPh pasal 23. Tarifnya yaitu 15%. Dihitungnya dari mana? Dari jumlah bruto hadiah, penghargaan, atau bonus yang diterima oleh wajib pajak badan. Sifat pemotongannya juga bersifat tidak final, artinya pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak lain itu dapat dijadikan sebagai kredit pajak bagi pihak yang dipotong PPh pasal 23. Ya. Ada yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23 atas hadiah. Yang pertama adalah hadiah atau penghargaan dan hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri.
Ya, kenapa? Karena apabila hadiah penghargaan bonus dan sejenisnya tersebut diterima orang pribadi, itu dikenakan PPh pasal 21. Yang kedua, yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23 yaitu hadiah undian. Ya, hadiah undian itu bukan hadiah yang diterima, bukan hadiah yang merupakan objek PPh 23. Kenapa? Karena dia merupakan objek PPh pasal 4 ayat 2 yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Lalu yang ketiga, yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23 itu adalah hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa, sepanjang hadiah tersebut diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi. Dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa tersebut. Nah, hadiah yang masuk ke dalam poin C ini itu bukan merupakan objek pajak bagi orang yang menerima hadiah tersebut. Maksudnya gini, contohnya, contoh dari hadiah poin C. Misalnya kita belanja di minimarket, beli deterjen, nah ternyata di deterjen tersebut untuk kita beli ukuran 1 kilo, misalnya dapatlah 1 buah piring. Nah, itu disebut dengan hadiah langsung, ya, hadiah langsung. Dan hadiah tersebut itu diberikan langsung oleh kepada konsumen akhir. Nah, terhadap hadiah tersebut itu tidak dikenakan PPh pasal 23 karena itu bukan merupakan objek pajak. Lalu hadiah seperti apa Bu yang merupakan objek PPh pasal 23? Contohnya tadi hadiah yang merupakan objek PPh pasal 23 itu adalah hadiah berupa penghargaan atau bonus dan sejenisnya yang diterima oleh wajib pajak badan. Contohnya gini. Misalnya, perusahaan kita merupakan distributor kosmetik. Nah, kosmetik ini tentu kan punya pemegang merek namanya Principal. Nah, Principal tentunya punya target untuk masing-masing distributor supaya menjual barangnya itu banyak ya. Artinya punya target. Misalnya, Misalnya masing-masing distributor di wilayah Indonesia Barat, misalnya ada PTA. Di Indonesia Tengah, PTB, di Indonesia Timur ada PTC. Nah, misalnya PTA ini achieve, dia mencapai target. Nah, terhadap pencapaian target tersebut, si PTA mendapat penghargaan, mendapat hadiah, mendapat bonus dari prinsipal kosmetik tersebut. Nah, ketika si prinsipal membayar bonus, membayar hadiah, membayar penghargaan kepada PTA atas achievement atau pencapaian target dia, maka itu merupakan objek PPh pasal 23 dengan tarif 15%, gitu ya. Oke, nah berikutnya yang merupakan objek PPh pasal 23 yang keempat itu adalah sewa. Nah, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali yang telah dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Nah, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain atau kecuali yang telah dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Nah, apa penghasilan sewa yang dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2 yaitu sewa tanah dan atau bangunan. Jadi selain sewa tanah dan atau bangunan itu akan dikenakan PPh pasal 23. Contohnya tadi sewa kendaraan bisa, sewa peralatan, sewa mesin, dan sewa apapun selain tanah dan atau bangunan. Nah, berikutnya yang kedua yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23 atas sewa yaitu sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Nah, itu tidak merupakan objek PPh pasal 23. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta? Nah, ini kita bisa lihat keterangannya.
Penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu tertentu, baik dengan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis, sehingga harta tersebut hanya dapat digunakan oleh penerima hak selama jangka waktu yang disepakati. Oke, baik. Selanjutnya, objek PPh pasal 23 yang kelima itu adalah imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. Jadi kembali lagi seperti penjelasan saya di awal bahwa apabila imbalan jasanya itu diberikan oleh orang pribadi, ya, misalnya jasa konsultan. Nah, konsultan ini memberikan jasa konsultasi ke perusahaan, misalnya, itu atas nama pribadi ataukah atas nama badan usaha. Kalau atas nama pribadi, maka kan dikenakan PPh pasal 21. Tapi ketika dia sebagai konsultan itu menggunakan nama atau di bawah bendera PT, misalnya PT ABC Consulting, maka atas penghasilan jasa konsultan yang dibayarkan oleh perusahaan itu merupakan objek PPh pasal 23. Jadi kita melihat siapa pemberi jasanya. Ketika pemberi jasanya badan usaha merupakan objek PPh 23, tapi pemberi jasanya orang pribadi objek PPh pasal 21. Nah, tarifnya yaitu 2% sama seperti tarif untuk objek sewa ya, yaitu 2%. 2%-nya itu dari apa? Dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Jadi misalnya jasa konsultan tagihannya adalah 10 juta. Ada PPN 11%, yaitu 1.100.000. Maka PPh pasal 23-nya hanya dipotong dari jumlah tidak termasuk PPN, yaitu 10 jutanya saja. Gitu ya. Nah, sifat pemotongannya sama, yaitu bersifat tidak final. Nah, ini adalah pengertian mengenai apa sih yang dimaksud dengan jasa teknik, jasa manajemen, ya. Jasa teknik yaitu adalah pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman di bidang industri, perdagangan, dan ilmu pengetahuan. Bisa meliputi pemberian informasi dalam pelaksanaan suatu proyek tertentu, seperti pemetaan dan atau pencarian dengan bantuan gelombang seismik. Pemberian informasi dalam pembuatan suatu jenis produk tertentu, seperti pemberian informasi dalam bentuk gambar-gambar, petunjuk produksi, perhitungan-perhitungan, dan sebagainya. Pemberian informasi yang berkaitan dengan pengalaman di bidang manajemen, seperti pemberian informasi melalui pelatihan atau seminar dengan peserta dan materi yang telah ditentukan oleh pengguna jasa. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan jasa teknik. Kadang nama jasa dalam praktek itu tidak sama persis dengan nama jasa yang ada di dalam objek PPh pasal 23. Jadi kita melihat ke konteksnya. Konteks dari tagihan jasa yang diberikan oleh pemberi jasa itu apa. Jadi kita harus memahami apa sih yang dimaksud dengan jasa teknik, jasa konsultan, jasa manajemen itu apa. Kenapa? Karena dalam prakteknya kadang istilah-istilah dalam tagihan jasa yang diberikan oleh pemberi jasa itu suka berbeda-beda ya. Nah, yang kedua adalah jasa manajemen. Apa yang dimaksud dengan jasa manajemen? Jasa manajemen adalah pemberian jasa di mana si pemberi jasa itu ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan atas pengelolaan manajemen. Jadi dia ikut in charge ya. Nah, berikutnya yang ketiga adalah jasa konsultan. Nah, kalau jasa konsultan ini adalah bersifat pemberian advice ya, petunjuk, pertimbangan atau nasihat. Nasihat profesional dalam suatu bidang usaha, kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau perkumpulan tenaga ahli yang tidak disertai dengan keterlibatan secara langsung para ahli tersebut dalam pelaksanaannya. Jadi untuk jasa konsultan ini dia lebih ke pemberian advice atau konsultasi saja, tapi dia tidak in charge langsung ke dalam proses pelaksanaannya, gitu ya.
Nah, berikutnya yang keenam itu adalah jasa lain. Nah, ini kan kita lihat di sini objeknya jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain. Nah, jasa lain ini adalah jasa-jasa selain yang tadi, selain jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, jasa konstruksi. Nah, ada 62 jenis jasa lain ya, 61 atau 61 jenis jasa lain yang merupakan objek PPh pasal 23. Salah satunya ini ada jasa penilai, jasa aktuaris, jasa akuntansi, jasa pembukuan dan atestasi laporan keuangan, jasa hukum, jasa arsitektur, dan jasa-jasa lain nanti kalian bisa baca lagi di slide berikutnya. Ini ada 62 atau 61 ya, 61 jenis jasa lain ya. Nah, ini adalah jasa-jasa yang merupakan objek PPh pasal 23. Tapi kembali lagi saya sampaikan ke kalian, apabila jasanya itu diberikan oleh orang pribadi, maka dikenakan PPh 21, tapi kalau diberikan oleh badan usaha itu dikenakan PPh 23. Dan istilah jasa dalam prakteknya itu tidak sempit persis seperti yang ada di dalam peraturan perpajakan ya. Jadi kadang kita harus memahami konteks dari transaksi yang terjadi. Bisa jadi misalnya ada tagihan jasa namanya itu adalah eh refraksi misalnya. Jadi ada tagihan refraksi. Di mana refraksi ini kita harus memahami konteksnya. Refraksi itu apa sih misalnya? Itu adalah potongan harga yang diberikan misalnya oleh distributor apabila mencapai target tertentu. Nah, berarti kan kita bisa memahami bahwa itu merupakan penghargaan. Maka objek PPh pasal 23 dengan tarif 15% karena masuk ke dalam kategori penghargaan. Jadi istilah-istilah itu kadang berbeda dengan istilah-istilah yang tercantum di dalam peraturan. Nah, jenis jasa-jasa yang ada 61 jenis jasa lain yang merupakan objek PPh pasal 23 ini itu diatur di dalam PMK 141 tahun 2015 ya. Nanti kalian bisa baca sendiri jenis-jenis jasanya ya. Oke, nah mungkin saya jelaskan ada beberapa jenis jasa yang perlu penjelasan lebih lanjut. Nah, ini ada di nomor 27. Ada namanya jasa maklon, lalu ada juga jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer, serta jasa freight forwarding. Nah, itu ada pengertian lebih lanjut mengenai istilah jasa tersebut. Oke, jasa maklon. Apa sih yang dimaksud dengan jasa maklon? Jasa maklon ini adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa atau disubkontrakkan, di mana spesifikasi bahan baku, barang setengah jadi, dan semua bahan-bahannya itu seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa. Dan kepemilikan atas barang jadi tersebut berada pada pengguna jasa. Contohnya kalau sekarang ini yang lagi marak itu adalah bisnis skincare. Nah, pengusaha skincare itu tidak harus punya pabrik. Kenapa? Karena ada pabrik yang menyediakan jasa untuk pembuatan skincare. Contoh, misalnya ada merek skincare ABC. Dia punya racikan, punya komposisi, punya inilah ya, punya ini punya resep lah ya, punya resep tersendiri untuk membuat suatu skincare. Di mana semua bahan-bahannya segala macam itu disediakan oleh si pengguna jasa. Jadi misalnya PTA, misalnya orang pribadi, orang PTA ini ya, PTA ini dia apa namanya perusahaan pembuatan apa namanya pembuatan skincare tapi dia nggak punya pabrik maka dia bekerja samalah dengan PTB. PTB ini punya pabrik untuk pembuatan make up, punya peralatan dan lain sebagainya. Nah, PTA menggunakan jasa PTB untuk memproduksi skincare dengan resep yang milik dia itu misalnya skincare ABC. Nah, skincare ABC ini dikerjakan oleh PTB
Tapi semua spesifikasi bahan dan lain sebagainya itu disediakan oleh si PTA. Si PTB cuma ngerjain aja ya. Nah, itu namanya jasa maklon gitu ya. Jadi semua bahan-bahannya disediakan oleh pengguna jasa, lalu kepemilikan atas barang tersebut juga berada pada si pengguna jasa. Jadi si PTB ini dalam kasus contoh kita hanya mengerjakan saja. Lalu yang kedua adalah jasa kegiatan. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer itu adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan meliputi antara lain penyelenggaraan pameran, konvensi, pagelaran, musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan. Bahkan kalau sekarang menikah juga ya ada pakai event organizer, wedding organizer. Nah, berikutnya jasa freight forwarding itu adalah jasa kegiatan usaha yang ditunjukkan untuk mewakili kepentingan pemilik untuk mengurus semua atau sebagian kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman atau penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan atau udara yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, serta kegiatan-kegiatan lainnya lah ya yang sampai barang tersebut itu diterima oleh pihak yang berhak menerimanya. Nah, sekarang tarif PPh pasal 23 bagi lawan transaksi yang tidak memiliki NPWP itu dikenakan tarif dua kali lipat dari tarif normal. Misalnya tarif tarif normalnya untuk royalti 15%. Tapi ternyata si pencipta lagu, si penulis buku ini, si pemegang merek ini nggak punya NPWP misalnya. Nah, maka tarifnya menjadi dua kali lipat, 100% lebih tinggi, yaitu menjadi 30%. Nah, ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi sejak 1 Januari 2024. Ya, sepanjang NIK si lawan transaksi itu sudah tervalidasi. Jadi artinya mau punya NPWP ataupun tidak punya NPWP, tarif PPh pasal 23 tetap sama, yaitu 15% atau 2% tergantung jenis jasanya. Nah, berikutnya tadi dalam pembahasan detail untuk masing-masing objek PPh pasal 23, kita mengenal bahwa DPP-nya itu adalah jumlah bruto. Nah, apa sih yang dimaksud dengan jumlah bruto ini? Ya, jumlah bruto. Jadi yang dimaksud dengan jumlah bruto ini adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya. Nah, itulah disebut dengan jumlah bruto. Tapi untuk beberapa jasa tertentu, jumlah brutonya itu ditentukan lain, ya, ditentukan lain. Nah, kita lihat di sini. Jumlah bruto untuk jasa catering. Untuk jasa catering, jumlah bruto yang dimaksud dasar pengenaan pajak atau DPP pasal 23 itu adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada wajib pajak penyedia jasa catering. Jadi dia mengabaikan mau tagihannya tuh mungkin ada sewa alat, ada pembelian bahan, ada penggunaan jasa waiter atau apapun namanya yang namanya dasar pengenaan pajak PPh pasal 23 atas jumlah brutonya itu adalah seluruh tagihan ya. Jadi mengabaikan apakah itu pembelian material ataukah sewa alat dan lain sebagainya. Sedangkan jumlah bruto untuk selain jasa catering ya berarti jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, jasa 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 hukum, jasa arsitek ya, ada yang 61 jenis jasa tersebut. Selain jasa catering, yang dimaksud dengan jumlah bruto itu adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan bentuk apapun tidak termasuk. Jadi tagihannya itu dikecualikan untuk beberapa poin. Pertama adalah gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan.
Berikutnya yang kedua adalah barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan. Pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyediaan jasa terkait jasa yang diberikan oleh penyedia jasa. Penggantian atau reimbursement atau biaya yang telah dibayarkan kepada penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa yang bersangkutan. Jadi maksudnya gini, misalnya jasa selain jasa catering itu adalah misalnya kita pilih dulu misalnya di sini jasa event organizer deh. Jasa event organizer. Jasa event organizer dia misalnya PTA melakukan apa menggunakan jasa event organizer untuk kegiatan ulang tahun perusahaan. Nah, tentunya CEO ini dia kan tidak mengerjakan sendiri misalnya. Ada beberapa tagihan misalnya tagihan untuk ini untuk panggung, tagihan untuk makanan, tagihan untuk apa, misalnya untuk jasa petugas yang melaksanakan kegiatan event organizer itu misalnya dirinci, ya, dirinci di dalam tagihan oleh IO tersebut. Jadi ada jasa IO-nya sendiri, misalnya jasa event organizer tagihannya 30 juta, terdiri dari misalnya jasa IO-nya sendiri 10 juta. Lalu ada penggunaan bahan, ada penggunaan tenaga kerja dan lain sebagainya, totalnya tuh 20 juta. Nah, maka yang menjadi objek PPh pasal 23 itu hanya atas jasanya saja. Ya, jasa yang 10 jutanya saja. Sedangkan tagihan-tagihan reimbursement, tagihan pembelian bahan, itu tidak dikenakan PPh pasal 23 ya. Nah, itu adalah untuk jasa selain jasa catering. Jadi dikeluarkan untuk 4 poin ini ya. Tidak masuk ke dalam jumlah bruto dalam rangka menghitung PPh pasal 23. Nah, pengecualian dari PPh pasal 23 ini adalah penghasilan yang dibayarkan atau utang kepada bank. Tadi udah kita bahas ya. Kayak misalnya pengecualian untuk bunga, pengecualian untuk hadiah, itu semua tadi udah kita bahas masing-masing di setiap objeknya ya. Jadi kita skip aja. Nanti kalian bisa baca sendiri yang dimaksud pengecualian PPh 23 itu apa saja. Tapi tadi detailnya sudah kita bahas per objek. Nah, ini adalah sistem penomoran bukti potong PPh pasal 23. Jadi, PPh pasal 23 ini dilaporkan menggunakan e-Bupot unifikasi yang tersedia di DJP online masing-masing wajib pajak. Nah, untuk penomoran bukti potongnya itu sudah tercreate otomatis ya. Ketika kita membuat bikin bukti potong, otomatis nomornya sudah tercreate otomatis. Ini adalah kode objek pajak pada SPT Masa Unifikasi Instansi Pemerintah. Nanti kalian bisa baca. Kapan terutang PPh pasal 23? Jadi PPh pasal 23 itu terutang mana yang lebih dahulu antara pembayaran atau diakuinya biaya atau pengakuan biaya ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh. Contoh untuk perhitungan PPh pasal 23 ya. Kita lihat di sini. Yang pertama, PT Nabila Care adalah perusahaan yang bergerak di bidang fashion. Pada bulan Mei 2022, perusahaan melakukan pembayaran royalti kepada 3 orang perancang busana desainer. Sebagai berikut. Nugroho, NPWP-nya sekian, membayar royalti sebesar 35 juta. Handi, NPWP-nya sekian, royaltinya 25 juta. Itang tidak punya NPWP, royaltinya sebesar 3 juta. Nah, perhitungan PPh pasal 23 adalah sebagai berikut. Jadi, PT Nabila Care ketika membayar royalti kepada perancang desain atau perancang busana, desainer, ini ada 3 nih, 3 desainer, Nugroho, Handi, dan Itang. Nah, Nugroho dan Handi punya NPWP. Maka PPh 23 atas royaltinya kita hitung 15% dari jumlah royaltinya. 15% kali 35 juta untuk Nugroho dan 15% kali 25 juta untuk Handi.
Sedangkan ITANG karena tidak memiliki NPWP, maka PPh pasal 23-nya tarifnya adalah dua kali lipat, yaitu menjadi 30%. 30% kali dikalikan dengan jumlah royalti. Nah, ingat ya, ini kasusnya masih tahun 2022. Nah, pengecualian untuk pengenaan tarif lebih tinggi untuk yang tidak memiliki NPWP itu hanya berlaku mulai 1 Januari 2024 gitu ya, dengan wajib memiliki NIK yang tervalidasi. Berikutnya contoh yang kedua, PT Nabila Care adalah perusahaan yang bergerak di bidang fashion. Pada Juni 2022, perusahaan melakukan pembayaran atas bunga pinjaman sebesar 15.500.000 kepada PT Aisyah Internasional dengan NPWP-nya sekian. Nah, PT Aisyah Internasional itu bukan merupakan bank atau lembaga keuangan. Berarti pembayaran pinjaman kepada PT Aisyah itu merupakan objek PPh pasal 23. Nah, PP pasal 23 atas bunga pinjaman, tarifnya adalah 15% dikali jumlah brutonya. Jumlah brutonya yaitu jumlah bunga pinjaman yang dibayarkan, yaitu 15.500.000. Sehingga PPh 23-nya sebesar 2.325.000. Berikutnya contoh yang ketiga. PT Nabila Care menyewa eskavator PC 200 Beko selama 2 hari untuk pekerjaan pengerukan tanah dengan harga sewa yaitu 3 juta termasuk PPN. Nah, ingat, untuk sewa dan jasa jumlah bruto untuk DPP PP pasal 23 itu adalah jumlah tagihan tidak termasuk PPN. Nah, ini jumlah tagihan sewa alatnya 3 juta sudah termasuk PPN. Maka kita harus ngitung dulu berapa sih jumlah biaya sewa sebelum dikenakan PPN. Nah, kita hitung di sini. Pemotongan PP pasal 23 oleh PT Nabila Care atas sewa penggunaan harta yaitu 2% dikalikan dengan DPP sebelum PPN. Nah, DPP sebelum PPN-nya cara ngitungnya adalah 100 per 111 dikali 3 juta. Sehingga PPh pasal 23-nya itu 54.054 rupiah. Jadi kalau mau kita detail, ya misalnya kita mau detail nih perhitungannya, kita harus hitung dulu. Gini caranya. Jadi pertama kita bikin nilai jasa, nilai sewa. Nilai sewa termasuk PPN, termasuk PPN itu kan 3 juta ya. Nah, kita harus cari dulu nilai sewa belum atau sebelum PPN. Sebelum PPN, rumusnya adalah 100 per 111 dikali 3 juta. Dapatlah angkanya, misalnya kita hitung di sini 100 per 111 dikali 3 juta. Dapatlah angkanya 2.702.703 lah ya. Kita bulatin. 2.702.702. Maka kita menghitung PPh pasal 23-nya, PPh pasal 23-nya yaitu 2% dikali 2.702.703. Tinggal kita kali 2%. 54.054. Ya, sama ya. Oke. Jadi sama perhitungannya sama seperti tadi. Cuma kalau kita mau lebih detail, perhitungannya seperti ini. Oke, nah berikutnya contoh yang keempat. Ya, kita lihat contoh yang keempat. CV Bareta Service. Dia punya NPWP dan statusnya itu adalah sebagai PKP, yaitu badan usaha
yang dikontrak oleh PT Nabila Care untuk pekerjaan jasa cleaning service dengan nilai kontrak 4 juta per bulan. Sudah termasuk PPN. Sama kayak tadi berarti ya. Perhitungannya, nih, pemberi jasanya itu adalah CV Barita Service. Pengguna jasanya adalah PT Nabila Care. Nilai kontrak jasa cleaning service termasuk PPN adalah 4 juta. Ya. Nilai rincian jasa cleaning service itu adalah kita cari dulu berapa nilai jasa cleaning service sebelum PPN. Ya, sama kayak tadi rumusnya 100 per 111 kali 4 juta dapatlah 3.603.604. PPN-nya 11%, yaitu 11% dikali 4 juta, yaitu 396.396, sehingga total tagihannya 4 juta. Nah, PPh pasal 23 atas jasa cleaning service-nya, yaitu 2% dikali DPP-nya aja, yaitu nilai jasa cleaning service sebelum PPN. Dapatlah PPh 23-nya sebesar Rp72.072. Contoh yang kelima, kita lihat di sini. PT Sumber Tenaga merupakan perusahaan penyedia tenaga kerja. Mendapat kontrak dari PT Nabila Care untuk menyediakan tenaga kerja pemasaran sebanyak 20 orang. Dengan mendapat imbalan jasa sebesar 20 juta tidak termasuk PPN. Nah, berarti 20 jutanya ini belum termasuk PPN. Tenaga kerja tersebut selanjutnya menjadi pegawai PT Nabila Care. Berarti ini adalah jasa penyedia tenaga kerja ya. Nah, kita lihat pemberi jasanya di sini adalah PT Sumber Tenaga. Pengguna jasanya adalah PT Nabila Care. Nilai kontrak jasanya adalah 20 juta. Sehingga 20 juta ini tidak termasuk PPN ya. Sehingga perhitungan PPh pasal 23-nya kita tinggal hitung saja 2% dikali 20 juta. Yaitu 400.000. Yang keenam ini adalah PT Aman Jaya. Merupakan perusahaan penyedia tenaga kerja untuk keamanan atau satpam mendapatkan kontrak penyediaan jasa tenaga kerja satpam sebanyak 20 orang dari PT Nabila Care. Nah, tenaga kerja satpam tersebut tetap merupakan pegawai PT Aman, beda dengan PT ini. Kalau PT yang soal yang pertama ini apa yang sumber tenaga ini selanjutnya itu menjadi pegawai PT Nabila Care. Kalau yang kasus yang kedua ini satpamnya itu tetap jadi karyawan PT Aman Jaya gitu ya. Nah, kita lihat di sini tenaga kerja satpam tersebut tetap merupakan pegawai PT Aman Jaya, jadi kayak outsourcing ya. Nilai kontrak terdiri atas gaji untuk 20 orang satpam per bulan sebesar 20 juta. Dan imbalan jasa penyediaan satpam per bulan itu 2 juta. Nah, berarti di sini ada kontrak yang memberikan rincian nilai jasa 20 juta itu untuk gaji pegawai satpam yang ditempatkan di perusahaan PT Nabila Care. Sedangkan 2 jutanya itu adalah imbalan jasa untuk si PT Aman Jaya. Nah, kalau seperti ini, maka perhitungan PPh pasal 223-nya itu hanya dikenakan terhadap imbalan jasanya saja yang 2 juta. Kenapa? Karena tagihan 20 jutanya itu dikecualikan. Nah, kita bisa kembali lagi ke keterangan mengenai jumlah bruto. Kan tadi kita bahas tentang jumlah bruto ya. Nah, untuk jasa selain jasa catering, itu jumlah brutonya tidak termasuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Jadi gaji untuk satpam yang ditagihkan oleh PT Aman Jaya itu bukan objek PPh 23. Jadi PPh 23-nya hanya dikenakan dari nilai 2 juta. Nah, ini deh. Ya. Pemberi jasanya PT Aman Jaya, pengguna jasanya PT Nabila Care. Nilai kontraknya terdiri dari dua, gaji 20 juta, pemberian jasanya 2 juta, sehingga PPh 23-nya dihitung 2% dari nilai imbalan jasa penyediaan satpamnya, yaitu 2 juta. Sehingga PPh 23-nya sebesar 40 juta. Kecuali di dalam kontrak itu tidak ada rincian tagihan. Maka pemotongan PPh 23-nya dihitung dari keseluruhan tagihan, yaitu 2% dikali 22 juta alias 440.000. Berikutnya yang ketujuh, ini kita lihat di sini.
PT Nabila Care mengikat kontrak dengan PT Garmindo untuk pembuatan seragam kantor. Berarti ini ada sejenis jasa maklon ya, berdasarkan model dan spesifikasi yang telah ditentukan oleh PT Nabila Care. Dalam kontrak disepakati bahwa PT Nabila Care akan menyediakan bahan baku utama berupa kain dan PT Garmindo akan menyediakan bahan tambahan. Imbalan yang disepakati atas kontrak tersebut sebesar 25 juta tidak termasuk biaya bahan tambahan. PT Garmindo mengeluarkan biaya sebesar 5 juta untuk bahan tambahan. Nah, rincian tagihan PT Garmindo kepada PT Nabila Care sebagai berikut. Nah, biaya untuk bahan tambahan 5 juta. Imbalan jasa maklon tidak termasuk PPN 25 juta. PPN-nya atas jasa maklon 2.750.000. Sehingga total tagihannya 32.750.000. Nah, kalau kasusnya seperti ini, maka PPh pasal 23-nya kita hanya hitung dari imbalan jasa maklonnya saja. Kenapa? Karena tagihan pembelian bahan itu tidak masuk ke dalam objek PPh pasal 23, gitu ya. Ya. Pemotongan PPh pasal 23 oleh PT Nabila Care atas jasa maklon hanya 20% dikali 25 juta. Nih, jasa maklonnya. Oke, yang terakhir, contoh yang terakhir ini adalah untuk acara pembukaan cabang baru, PT Nabila Care meminta CP Sedap, NPWP, dia punya NPWP yang bergerak di bidang pengadaan catering. Jadi PT Sedap ini bukan PKP, jadi tidak ada tagihan PPN ya. CP Sedap ini bergerak di bidang pengadaan catering untuk menyediakan makanan yang terdiri dari makanan buka, makanan utama, dan makanan penutup untuk sekitar 500 orang. Nah, kontrak disepakati untuk pengadaan jasa catering tersebut adalah 20 juta. Dengan rinciannya di dalam kontrak tersebut ada rinciannya nih. Pembelian bahan makanan 17.500.000, pemakaian peralatan 1 juta, biaya jasa cateringnya 1.500.000. Nah, kalau untuk jasa catering, pemotongan PPh pasal 23-nya itu mengabaikan rincian. Ya. Kenapa? Karena jumlah bruto untuk jasa catering itu adalah seluruh tagihan dengan nama dan bentuk apapun tidak ada pengecualian. Jadi PPh pasal 23 kita hitung dari total. Ya, total tagihan 2% dikali 20 juta mengabaikan ada ataupun tidak ada rincian. Ya. Jadi kita kembali lagi ke penjelasan di sini. Jumlah bruto untuk jasa catering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada wajib pajak penyedia jasa catering. Oke, itu adalah materi kita dan juga beberapa contoh perhitungan PPh pasal 23. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan kalian tanyakan di grup, nanti kita diskusikan di grup kelas ya. Jangan lupa untuk tugas dikerjakan. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pertemuan tatap muka di kelas berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.